Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Melani Putri Anggraini, mahasiswi STIKA Siarsi Pontianak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah mengetahui kapan keadaan darurat kesehatan dapat terjadi, baik pada diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Salah satu kondisi gawat darurat yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah stroke, karena penyakit ini dapat muncul secara tiba-tiba dan menimbulkan dampak besar apabila tidak ditangani dengan cepat. Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat untuk memahami tanda, gejala, serta langkah awal penanganannya. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan edukasi mengenai salah satu kondisi kegawat daruratan medis yang sangat penting untuk kita pahami bersama, yaitu stroke. Pengetahuan mengenai stroke sangat diperlukan karena setiap menit memiliki peran penting dalam menentukan keselamatan dan kualitas hidup pasien. Mari kita mulai pembahasan ini dengan cara yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Di sini saya akan menjelaskan pengertian stroke. Stroke adalah kondisi darurat medis yang terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu, baik karena sumbatan atau ischemic stroke, atau karena pecahnya pembuluh darah yang disebut dengan hemorrhagic stroke. Ketika otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi, sel-sel otak dapat rusak dalam hitungan menit dan menyebabkan gangguan fungsi tubuh. Nah, stroke merupakan salah satu penyebab kecacatan dan kematian tertinggi di dunia. Di Indonesia sendiri, stroke menjadi penyebab kematian nomor 1 dan penyebab kecacatan permanen yang paling banyak. Data terbaru menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah penderita stroke terus meningkat, baik pada usia lanjut maupun usia muda. Nah, hal ini terjadi karena pola hidup masyarakat yang semakin tidak sehat seperti kurang berolahraga, konsumsi makanan tinggi garam, gula, dan lemak, serta tingginya angka merokok. Selain itu, kerusakan otak akibat stroke dapat mempengaruhi banyak kemampuan seseorang seperti berbicara, mengingat, berjalan, hingga melakukan aktivitas sederhana seperti makan atau berpakaian. Oleh karena itu, pemahaman tentang stroke sangat penting agar kita dapat mencegah ataupun memberikan pertolongan cepat sebelum kerusakan otak menjadi semakin parah. Di sini ada penyebab stroke. Penyebab stroke terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama stroke ischemic. Ini paling sering terjadi, kurang lebih 80%. Yaitu terjadi karena adanya sumbatan pada pembuluh darah otak, misalnya akibat tumpukan plak kolesterol atau aterosklerosis, gumpalan darah, penyempitan pembuluh darah. Nah, yang kedua, stroke hemorragik terjadi ketika pembuluh darah otak pecah sehingga menyebabkan pendarahan, biasanya dipicu oleh tekanan darah sangat tinggi, kelainan pembuluh darah, cedera kepala. Adapun faktor risiko yang meningkatkan peluang terkena stroke, yang pertama yaitu hipertensi. Ini paling sering atau faktor paling utama. Yang kedua, diabetes mellitus. Yang ketiga, kolesterol tinggi. Yang keempat, obesitas. Yang kelima, merokok. Yang keenam, jarang bergerak. Yang ketujuh, pola makan tidak sehat, riwayat stroke sebelumnya. Dan yang kesembilan, gangguan irama jantung atau fibrillasi atrium. Dan yang ke-10, usia lanjut dan faktor genetika. Di sini ada tanda dan gejala stroke sangat khas dan mudah dikenali dengan mode FAST. Yang pertama yaitu face drooping, wajah menurun sebelah, atau arm weakness, tangan atau kaki tiba-tiba lemas. Dan yang ketiga, speech difficulty, bicara pelo atau tidak jelas. Yang keempat, time to call, segera hubungi layanan darurat, jangan menunda. Selain itu, gejala lain yang perlu kita waspadai yaitu 1. Sakit kepala hebat atau secara mendadak. Yang kedua, kesulitan berjalan atau kehilangan keseimbangan. Yang ketiga, penglihatan kabur mendadak. Yang keempat, penurunan kesadaran. Yang kelima, kebas atau mati rasa pada satu sisi tubuh. Nah, semua kondisi ini adalah tanda kegawatan dan harus ditangani dengan segera. Nah, di sini
ada cara pencegahannya atau penanganan dan juga perawatan kepada orang yang sudah menderita stroke atau orang yang mengalami pasca stroke. Nah, yang pertama, cara pencegahan. Karena sebagian besar faktor risiko bersifat dapat dicegah. Berikut langkah-langkah pencegahan stroke. Yang pertama yaitu mengontrol tekanan darah. Nah, jangan sampai tekanan darahnya ini terlalu tinggi, nanti akan terjadi risiko stroke berulang. Yang kedua, mengatur kadar gula darah dan kolesterol. Yang ketiga, berhenti merokok atau dikurangi merokoknya dalam sehari-hari. Yang keempat, menjaga berat badan ideal. Yang kelima, olahraga teratur minimal 30 menit per hari. Nah, mengurangi konsumsi garam, gorengan, dan makanan berlemak. Sering-sering mengkonsumsi buah, sayur, dan air yang cukup, menghindari stres berlebihan, dan rutin memeriksakan kesehatan di klinik terdekat ataupun puskesmas terdekat. Nah, di sini ada cara penanganan stroke. Jika keluarga menemukan seseorang dengan gejala stroke, hal utama yang harus dilakukan adalah memberi pertolongan pertama yang aman sambil menunggu layanan kesehatan. Berikut langkah-langkahnya. A. Kenali gejala stroke dengan FAST seperti yang saya jelaskan di awal video tadi. Yang pertama yaitu F. Face, wajah mencong atau tidak simetris. Yang kedua, A. Arm, salah satu tangan sulit diangkat. Yang ketiga, S. Speech atau bicara pelo dan sulit dimengerti. Yang keempat, T. Time, segera tangani atau cari pertolongan medis karena ini tidak boleh dilama-lamakan. Nah, di sini tindakan pertama yang harus dilakukan keluarga. Yang pertama yaitu tetap tenang, jangan panik, dan hubungi bantuan medis. Yang kedua, segera hubungi ambulan atau kita bawa ke IGD terdekat. Yang ketiga, jangan menunggu gejala membaik karena waktu itu sangat berharga. Jangan sampai stroke-nya ini bisa mengancam nyawa. Yang keempat, posisikan pasien dengan aman. Nah, maksudnya ini jika pasien sadar, baringkan kepala sedikit tinggi. Nah, jika pasien tidak sadar ataupun muntah, posisikan miring ke kiri untuk mencegah terjadinya tersedak pada pasien yang terkena stroke tadi. Nah, yang ketujuh, longgarkan pakaian, yaitu longgarkan kerah, ikat pinggang, ataupun pakaian yang terlalu ketat untuk mempermudah pernapasan agar si pasien ini tidak terjadi sesak. Nah, jangan berikan makan ataupun minum karena pasien stroke ini berisiko terjadinya tersedak karena kelemahan pada otot tenggorok. Nah, jangan biarkan pasien tidur. Ajak bicara pelan-pelan agar tetap terjaga sampai bantuannya tiba. Nah, yang ke-11, catat jam munculnya gejala pertama ya, seperti yang nyeri kepala secara mendadak tadi. Nah, itu juga sangat penting bagi dokter untuk mengetahui kondisi pasien tersebut. Yang terakhir, perhatikan napas dan kesadaran. Jika napas tampak mendengkur ataupun tersumbat, ubah posisi kepala perlahan. Jangan melakukan pijatan, kerokan, atau pengobatan tradisional. Nah, ini perawatan di rumah setelah stroke untuk keluarga. Setelah pasien pulang dari rumah sakit, keluarga dapat membantu proses pemulihan dengan cara A. Mencegah yang pertama yaitu mencegah terjadinya stroke berulang. Nah, yang kedua, pastikan obat diminum sesuai dengan jadwal. Yang ketiga, pantau tekanan darah secara rutin. Yang keempat, atur pola makan rendah garam atau diet garam dan rendah lemak. Nah, ajak pasien berlatih juga secara bertahap sesuai instruksi fisioterapis. Nah, ciptakan lingkungan aman dan nyaman. Pastikan rumah tidak licin. Nah, sediakan pegangan tambahan di kamar mandi agar pasiennya ini tidak jatuh karena pada pasien stroke ini keseimbangan tubuh itu menurun. Dan pastikan pasien tidak berjalan sendiri bila belum stabil.
Dan juga jangan lupa berikan dukungan psikologis, yaitu memberikan semangat dan motivasi serta sabar dalam membantu aktivitas harian. Nah, demikian edukasi kesehatan mengenai stroke. Semoga penjelasan ini dapat meningkatkan pemahaman kita semua pentingnya mengenali gejala, melakukan pencegahan, dan memberikan respon cepat saat menghadapi kondisi darurat. Saya Melani Putra Anggraini dari Stikes YRC Pontianak mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa dalam edukasi kesehatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.